Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas materi tentang holistic care ya pada pertemuan ketiga pada mata ajar teori dan falsafah keperawatan ya. Pada mata ajar ini sebelumnya saya sudah menyampaikan dua materi, yang mana materi tersebut kaitannya dengan teori-teori dari para pakar keperawatan yang sampai saat ini masih kita gunakan, masih kita implementasikan, masih kita manfaatkan ilmu dari para para pakar-pakar keperawatan yang salah satunya pada mata ajar teori dan falsafah keperawatan ini, khususnya pada holistic care, ini masih terkait juga dengan teori-teori dari pakar keperawatan yang sudah saya sampaikan di 2 kali pertemuan sebelumnya. Nah, holistic care. Jadi kalau kita bahas tentang holistic care, itu sebenarnya artinya adalah menyeluruh ya. Menyeluruh ini artinya kita dalam melakukan suatu tindakan atau dalam melakukan suatu pengelolaan kepada pasien, seyogyanya kita melihatnya harus secara holistik atau harus secara menyeluruh. Jadi kalau dalam bahasan ini dijelaskan bahwa yang dikatakan menyeluruh itu dari segi apa saja. Ini contohnya adalah dari segi spiritual, moral, kemudian dari imajinasi pasien, dari sisi intelektual, dari sisi budaya, estetika, emosi, fisik, yang nanti dari 7 poin ini itu akan membentuk sebuah sinergitas dalam spirituali ya. Dan artinya apa? Dari 7 hal ini, yang inilah yang sekiranya nanti juga membantu kita sebagai perawat dalam menerapkan atau dalam menjalankan pengelolaan pada pasien yang berorientasi pada saling percaya atau yang sering kita sebut sebagai bina hubungan saling percaya. Misalkan dalam hal spiritual ya, dalam hal spiritual kita sebagai perawat juga harus melihat, mengkaji, menganalisis, dan melakukan suatu implementasi yang berorientasi pada spiritual atau pada moral pasien. Jadi peran supporting system ini juga berkaitan dengan spiritual. Kemudian imajinasi. Jadi imajinasi ini seseorang ataupun pasien yang kita hadapi ketika kita sebagai perawat dapat membantu mengelola atau membantu menyesuaikan pemikiran pasien terhadap imajinasi yang sedang dipikirkan. Saat itulah kita berhasil di dalam bina hubungan saling percaya antara pasien dan perawat. Kemudian intelektual. Nah, kata intelektual ini sebenarnya eh, agak agak harus berhati-hati ya. Kita kita melihat dari sisi intelektual ini kita harus berhati-hati karena kita harus bisa memposisikan diri kita sebagaimana pasien yang kita kelola. Kita tahu bahwa pasien itu tentunya kaitannya dengan intelektual, tingkat pendidikan, kemudian budaya, itu tentu dalam kondisi yang berbeda-beda ya. Mungkin dengan tingkat pendidikan yang dari terendah sampai dengan tertinggi. Artinya ketika kita berkomunikasi, kemudian kita berinteraksi dengan pasien, tingkat pendidikan pasien juga harus kita lihat, harus kita kaji. Kita nggak bisa menyampaikan sesuatu hal yang sekiranya bahasa itu adalah bahasa medis dan kemudian kita sampaikan secara vulgar atau secara mentah bahasa tersebut tanpa kita jelaskan lebih detail atau kita jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Jadi kita harus hati-hati karena pasien kita adalah manusia yang dengan latar belakang intelektual, pendidikan, budaya yang berbeda-beda. Kemudian estetika, emosi, sampai dengan fisik, yang ketujuh poin inilah yang sekiranya dijadikan acuan di dalam pencapaian atau dikatakan sebagai pengelolaan dalam konteks holistic care. Nah, ketika kita sudah tahu tentang apa itu holistic care, tentunya kita sebagai perawat juga harus mengimplementasikan secara holistik juga atau secara menyeluruh. Tidak bisa kita membeda-bedakan, tidak bisa kita memperlakukan pasien dalam
dalam konteks hanya sebagai saya sebagai seorang perawat, saya bekerja ya udah, saya tugasnya hanya membantu pasien, merawat sampai dengan pasien sehat dan lain sebagainya. Tidak tentang itu, tetapi kita harus melihatnya secara holistik, harus melihatnya secara menyeluruh. Jadi yang kita kelola, yang kita kerjakan ini adalah kaitannya dengan manusia. Artinya ada hal-hal yang seyogyanya apapun yang kita berikan ke pasien itu yang berorientasi pada memanusiakan manusia ya. Yang sebenarnya penjabaran bahasanya itu adalah pada holistic care ini. Artinya kita melihat secara menyeluruh. Nah, pandangan holistik ini bermakna membangun manusia yang utuh dan sehat ya, dan seimbang terkait dengan seluruh aspek dalam pembelajaran. Jadi bermakna membangun manusia, kemudian secara utuh, kemudian berorientasi pada kesehatan, kemudian seimbang, dikatakan seimbang karena 7 hal ini kita jadikan acuan ya, kita garis bawahi, jadi 7 hal ini kita jadikan acuan, sehingga kita saat mengelola pasien itu, pasien juga merasakan suatu hal yang klik ya, artinya nyaman atas apa yang kita berikan, karena pasien sendiri dalam kondisi yang sakit, kalau kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menganalisis, kita tidak bisa memperlakukan seyogyanya sebagai manusia dengan berorientasi pada holistic care, tentunya juga tidak akan terjadi bina hubungan saling percaya. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa itu ketika mengelola pasien, itu kami dari para dosen sangat dengan mudah untuk melihat bahwa benar enggak sih mahasiswa ini dengan sepenuh hati mengelola, tidak serta-merta hanya dalam rangka mengerjakan tugas askep, tetapi mahasiswa itu benar nggak mempraktekkan bagaimana itu holistic care, sehingga bina hubungan saling percaya itu kami sebagai pembimbing, kami sebagai dosen itu dapat melihat secara jelas ketika mahasiswa memang benar-benar sudah menerapkan 7 aspek dalam pembelajaran ini ya, mulai spiritual sampai dengan fisik. Nah, apa itu pengobatan holistik? Jadi pengobatan holistik ini sebenarnya adalah pengobatan dengan menggunakan konsep secara menyeluruh. Menyeluruh artinya berorientasi pada 7 aspek pembelajaran tadi ya, yaitu keterpaduan antara jiwa dan raga dengan metode alamiah ya, yang bersifat ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan ya, ilmiah itu, kemudian serta ilahiyah. Ilahiyah ini artinya adalah spiritual, yang mana tubuh manusia merupakan keterpaduan sistem yang sangat kompleks ya. Sistem yang sangat kompleks. Artinya bahwasanya sakit yang dialami oleh pasien ini tidak serta-merta sakit yang secara fisik aja. Jadi ketika pasien mengalami misalkan pasien DM kemudian mengalami luka yang tidak sembuh-sembuh atau mengalami gangren misalkan ya, tentunya ada beberapa hal juga yang sakit atau ada beberapa hal selain fisik yang sakit, citra dirinya, kemudian citra tubuhnya, kemudian persepsi tentang penyakitnya. Nah, itu juga harus kita lihat secara menyeluruh. Yang dari menyeluruh tadi intinya adalah keterpaduan antara jiwa dan raga ya, dengan metode alamiah, ilmiah, serta ilahiyah. Nah, saling berinteraksi satu sama lainnya dengan sangat kompak dan otomatis, terganggunya satu fungsi atau elemen atau unsur tubuh manusia dapat mengaruhi fungsi yang lainnya. Jadi ketika pasien mengalami sakit secara fisik, kemudian kita tidak bisa mengkondisikan ataupun pada waktu mengelola pasien kita tidak bisa melihatnya secara holistik, ya kita hanya bisa mengobati pada fisik saja. Itu pun juga merupakan suatu hal yang tidak mudah kalau kita hanya melihat secara fisik saja. Tetapi kalau kita mengelola pasien, kemudian kita merawat pasien secara holistik, secara menyeluruh, tanggapan pasien dengan kita aware ya, tanggapan pasien dengan kita ini juga positif, pasien open, tentunya kesehatan yang tujuan dari suatu pengelolaan kesehatan itu akan tercapai dengan mudah karena supporting system terjadi antara pasien dengan perawat ya. Kemudian sejarah holistic care. Jadi sejarah holistic care ini dimulai sebelum istilah
holism ya. Jadi diperkenalkan oleh Christian Smoot dalam bukunya Holism and Evolution. Jadi holism saat ini berkembang dalam istilah holistik yang mana mengkombinasikan antara penyembuhan, seni, dan ilmu hidup. Jadi holistik populer ini dengan cepat pada tahun 70-an ya. Bahwa holistik atau istilah holisme ini diperkenalkan di tahun 1926, tapi dalam penyembuhan holistik sebenarnya sudah ada jauh di zaman dulu. Tetapi mungkin dari sisi ilmiah, dari sisi alamiah, dari sisi ilahiyah tadi yang belum diterapkan secara sistematis. Sehingga di tahun 70-an, ya, di tahun 70-an ini bisa diterapkan secara sistematis berdasarkan teori dari Jan Christian Smoot ya. Kemudian sejarawan ini belum bisa memastikan dari bangsa manakah pertama kali ia dipraktekkan, tapi kebanyakan sejarawan percaya bahwa penyembuhan holistik dimulai di India. Jadi prinsipnya penyembuhan holistik ini sebuah atau salah satu metode yang sangat sangat diprioritaskan ya. Jadi diutamakan kita sebagai perawat harus melihat suatu hal masalah kesehatan pasien itu harus dilihat secara holistik atau harus dipandang secara menyeluruh. Jadi pasien sakit itu kita tidak hanya bisa boleh memandang bahwa yang sakit itu kakinya karena gangren, nggak bisa. Kita harus melihat berbagai aspek ya. Sebenarnya di dalam ASKEP itu juga sebenarnya sudah dituangkan dalam pengkajian-pengkajian yang pola fungsional itu sebenarnya sudah ada ya, pengkajian-pengkajian yang berorientasi pada pengkajian holistik atau pada holistic care. Kemudian pada perawatan holistik ini semua bentuk praktek keperawatan yang tujuannya adalah membantu kesembuhan seseorang secara menyeluruh. Jadi kesembuhan di sini artinya bukan tentang sembuh terus kemudian tidak sakit ya, atau sembuh kemudian sehat. Sebenarnya orientasinya itu sebenarnya pada kesehatan, karena ada beberapa penyakit, ada beberapa diagnosa medis yang memang secara kronis atau penyakit-penyakit degeneratif yang sebenarnya sudah tidak bisa disembuhkan, tetapi kita sebagai perawat bisa mengkondisikan dalam kondisi yang terkontrol atau dalam kondisi yang sehat. Nah, perawat melihat pasien ini sebagai manusia secara total, di mana ada keterkaitan antara tubuh, ya, pikiran, emosi, sosial atau budaya, spirit, ya, relasi, serta konteks lingkungan. Nah, peran perawat ini dituangkan di dalam sebuah peran dalam 4 pilar ya. Dalam ketentuan pilar tersebut berawal dari promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Jadi kalau kita melihat 4 pilar tersebut, kita juga tidak bisa terlepas dari peran pada perawatan holistik ya. Yang dari 4 pilar tersebut kita tetap berorientasi, selain berorientasi pada 7 aspek pembelajaran tadi, kita juga harus berorientasi pada bahwa pasien itu adalah manusia. Ya, secara total ada keterkaitan antara tubuh, pikiran, emosi, sosial, spirit, relasi, konteks lingkungan. Kemudian asuhan keperawatan yang didasarkan kepada perawatan pasien secara total yang mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosi, sosial, ekonomi, dan spiritual seseorang. Jadi perawat perlu mempertimbangkan respon pasien terhadap penyakitnya. Kemudian mengkaji tingkat kemampuan pasien itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Apakah dengan kondisi penyakitnya tersebut pasien bisa memenuhi kebutuhan dirinya apa tidak, apakah dengan kondisi penyakitnya tersebut pasien bisa menerima atau bahkan pasien pada waktu kita rawat apakah masih dalam fase-fase denial atau bagaimana, itu harus kita kaji sampai dengan pasien itu sudah asertif terhadap kondisi penyakitnya. Nah, kalau pasien sudah asertif seperti itu, tentunya kita bisa dengan mudah membantu, memfasilitasi, mengelola, melakukan suatu tindakan-tindakan keperawatan yang berorientasi pada proses kesehatan ya. Kemudian perawat harus menjadi teman yang mendukung dan memotivasi pasien ya. Perawat menjadi teman dan mendukung serta memotivasi pasien. Jadi paradigma sebuah keperawatan itu kembali lagi sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu orientasinya bukan hanya serta-merta mengobati secara fisik. Kita harus juga bisa menjadi suatu
apa, seseorang yang tidak hanya menyembuhkan pada hal yang fisik saja, tetapi kita juga bisa memberikan motivasi, memberikan dukungan. Jadi jangan jangan kita menjadi perawat yang dinas pagi, jam 7 bekerja, melakukan implementasi keperawatan, kemudian jam 2 pulang, kemudian besok begitu lagi, menjadi suatu hal yang rutinitas yang kita kadang mengesampingkan aspek-aspek holistik ya. Sebenarnya kalau kita masuk dalam suatu uh, instansi kesehatan atau misalkan rumah sakit, itu sebenarnya kan ada semboyan-semboyan yang seyogyanya semboyan tersebut tidak lepas dari holistic care. Jadi misalkan senyum pasien adalah moto kami ya. Jadi sebenarnya kata senyum itu berorientasi pada suatu hal yang sifatnya menyeluruh, bahwa senyum itu bisa bersifat kesehatan, bahwa senyum itu bisa bersifat caring, terjadinya caring dalam proses perawatan antara pasien dengan perawat, bahwa senyum itu bisa diartikan sebagai suatu hal yang asertif, serta bisa diartikan sebagai suatu hal yang kontributif dan kooperatif antara antara pasien dengan perawat. Jadi sebenarnya konsep holistic care ini secara baik secara langsung ataupun tidak langsung sudah tertuang di dalam proses-proses keperawatan, bahkan sampai dengan moto, sampai dengan visi misi dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya hal tersebut, jadi kita sebagai seorang perawat harus melihat itu secara menyeluruh. Melihat secara menyeluruh itu ya berarti kembali lagi kepada holistic care atau perawatan kesehatan secara menyeluruh. Kemudian mendorong pasien agar pasien memahami arti kehidupan. Jadi kita juga kadang harus melihat secara luas ya aspek-aspek penting dalam sebuah kehidupan. Itu pasti ada beberapa hal. Makanya di dalam teori holistik ya, teori holistik itu tidak lepas dari ilahiyah. Jadi bagaimana manusia kembali kepada Sang Khalik, bagaimana manusia apa tidak melupakan kewajibannya sebagai manusia yang notabene ada penciptanya ya. Jadi kita juga tidak boleh melepaskan unsur-unsur itu. Nah, yang bertugas membangkitkan semangat-semangat itu pada waktu pasien sakit ya kita sebagai perawat. Terlepas bahwa peran keluarga memang ada, tetapi ujung tombaknya adalah kita sebagai perawat. Kemudian nilai utama pada perawatan holistik, ini yang pertama adalah filosofi dan pendidikan. Jadi menekankan pada asuhan yang holistik ya, didasarkan pada suatu kerangka filosofi dan pengetahuan. Jadi holistik, etik, kemudian teori keperawatan dan riset. Jadi artinya kita juga harus mempertimbangkan, kemudian kita juga harus melihat sisi-sisi keilmuan yang selalu dinamis ya, selalu berkembang sesuai dengan zaman ke zaman ya. Jadi kita harus melihat sisi-sisi itu yang tentunya orientasinya adalah pada suatu hal yang bersifat ilmiah atau bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian holistic nurse self care ya. Jadi keyakinan bahwa perawat harus terlibat dalam perawatan diri untuk meningkatkan kesehatan dan kesadaran pribadi ya, sehingga perawat dapat melayani orang lain sebagai suatu alat sebagai proses penyembuhan seseorang. Nah, yang dimaksud alat di sini adalah tadi kita melihatnya berdasarkan 7 aspek holistik, 7 aspek pada pembelajaran holistik tadi, 7 hal. Kemudian holistic communication, therapeutic environment, dan kultur kompetensi ya. Jadi menekankan pada perkembangan untuk memanfaatkan pengkajian dan asuhan terapeutik yang mengacu pada pola, masalah, dan kebutuhan klien, dan suatu lingkungan yang mendukung proses penyembuhan pasien. Jadi kita melihat berdasarkan aspek-aspek sasaran ini kalau di dalam kebutuhan dasar manusia, serta di dalam peran perawat itu sebenarnya kalau kita bicara tentang sasaran itu ada 3 ya, yaitu pasien itu sendiri,
Kemudian kalau dalam konteks keperawatan KMB ya berarti perawat yang ada di rumah sakit atau perawat yang ada di tempat pasien itu dirawat ya, atau kalau di keluarga ya berarti keluarga, kemudian yang paling terakhir ini sama semuanya yaitu lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar ini juga menjadi aspek pendukung dalam pencapaian perawatan holistik. Karena tanpa ada dukungan dari lingkungan sekitar, baik dari lingkungan yang terkecil dalam hal ini keluarga, atau lingkungan dalam hal ini komunitas, ya tentunya juga akan berpengaruh kepada kesehatan pasien. Kemudian ada macam-macam dalam cabang penyembuhan holistik. Ya, yang pertama adalah holistik tradisional, di mana suatu teknik penyembuhan yang memanfaatkan alam dengan prinsip holisme berawal sejak ribuan tahun lalu. Ya, ini disebut sebagai penyembuhan alternatif atau pengobatan tradisional. Nah, yang termasuk holistik tradisional adalah akupuntur, akupresur, herbal, dan lain-lain. Ini kaitannya dengan kaitannya dengan tindakan-tindakan atau prosedur-prosedur yang berorientasi pada suatu hal yang bersifat komplementer ya. Bisa herbal, bisa obat herbal, bisa tindakan-tindakan komplementer, bisa akupuntur, akupresur, herbal, bisa apa itu bekam ya. Jadi macam-macam cabang penyembuhan holistik. Kemudian holistik yang modern ini suatu teknik penyembuhan yang menggabungkan penyembuhan tradisional ya, komplementer tadi dengan teknologi dan sains modern yang dimanfaatkan alam dengan prinsip-prinsip holisme. Jadi holistik modern ini berawal sekitar 200 tahun yang lalu dengan adanya homeopati ya, yang termasuk holistik modern ini contohnya homeopati, osteopati, nanopati, psikologi hipnotis, naturopati modern, dan lain-lain. Banyak ya. Sekarang itu ilmu medis yang berorientasi pada keperawatan komplementer itu menjadi suatu isu tren yang selalu berkembang ya. Banyak metode-metode pengobatan yang metode tersebut berorientasi pada metode-metode pada terapi komplementer, tidak serta-merta pada pengobatan farmakologik, tetapi pada pengobatan non farmakologik juga sekarang menjadi pilihan-pilihan karena mengingat adanya status ekonomi, kemudian adanya proses pengobatan yang membuat cemas, kemudian adanya konsumsi obat yang sekiranya bisa berimplikasi pada penyakit yang lain atau pada organ tubuh lain, itu menjadikan suatu alternatif atau suatu pilihan tersendiri yang akhirnya itu menjadi suatu tren dan isu. Dan tentunya ini secara apa secara medis, ketika kita menjadi seorang tenaga medis, itu kita harus melihat bahwasanya hal tersebut adalah menjadi suatu peluang ya. Seperti saya ini juga sebenarnya siap ketika ada yang misalkan mau bekam misalkan, kemudian aku presur misalkan, saya siap karena memang saya melihat itu menjadi suatu peluang yang secara finansial atau kesejahteraan bisa menambah atau bisa dijadikan sebagai income, sebagai masukan tambahan ya untuk kita sebagai seorang perawat. Dan itu perawat harus dituntut melihat peluang-peluang itu. Ya, kalau kita hanya berorientasi pada lulus kuliah, kemudian bekerja sebagai PNS misalkan atau bekerja di rumah sakit, hanya sebatas itu aja selesai ya sudah, kita tidak akan mengalami suatu perkembangan SDM yang secara mengikuti perkembangan kebutuhan pasar itu seperti apa. Kita harus melihat sampai sedetail itu sehingga peluang-peluang itu dapat kita tangkap, dapat kita kelola, dapat dijadikan sebagai aspek peluang tambahan yang secara income ataupun secara kesejahteraan bisa membantu kita sebagai perawat. Kemudian holistik modern, antopati ya, ini gabungan teknik pengobatan alternatif tradisional dengan teknologi dan sains modern, di mana tujuannya adalah menyembuhkan, bukan sekedar merawat. Jadi pengobatan ananopati fokus pada akar penyakit, bukan pada
gejala. Jadi ini kalau secara keilmuan sebenarnya orientasinya sama dengan orientasi pada ilmu-ilmu kedokteran ya. Karena kalau pada ilmu kedokteran itu kan berorientasi pada diagnosa medis, jadi bukan berorientasi pada gejala. Kalau kita perawat itu kan sebenarnya berorientasi pada gejala ya. Makanya pada diagnosa-diagnosa keperawatan itu ada problem, ada etiologi, ada gejalanya seperti apa, itulah yang kita implementasi, itulah yang kita selesaikan atau itulah yang kita kerjakan untuk menyelesaikan gejala-gejala ataupun tanda ataupun masalah ataupun penyebab dari suatu diagnosa keperawatan. Tetapi dalam holistik modern antropati ini melihatnya berdasarkan diagnosa medis seperti halnya keilmuan dalam praktek kedokteran. Nah, di dalam holistik modern antropati ini merawat manusia secara keseluruhan ya, yang whole, jadi bukan pada apa yang tampak saja. Jadi teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan hukum alam, hukum sebab akibat, perbaikan pola makan dan gaya hidup, penggunaan bahan-bahan alami yang diterapkan dengan basis alam dan sains modern. Sekali lagi bahwa ini adalah sains ya, artinya bersifat ilmiah. Dan ketika kita bicara tentang ilmiah, kita juga harus melihat secara dinamika keilmuan yang selalu berkembang dengan pesat. Jadi kita harus selalu update untuk melihat hal-hal tersebut. Nah, kalau kita sudah memahami tentang apa itu holistik, kita juga bisa mengembangkan dari potensi diri kita menjadi dari seorang perawat yang bahkan di dalam undang-undang pun juga sudah tertuang secara keseluruhan, peran perawat seperti apa, tugas dan tanggung jawab perawat seperti apa, yang kemudian hak perawat seperti apa, hak pasien seperti apa. Kita bisa dengan leluasa menerapkan perawatan holistik ini kepada pasien, baik bersifat praktek klinik atau bekerja di rumah sakit, atau bahkan sampai dengan berorientasi pada kewirausahaan ya, atau berorientasi pada praktek mandiri. Kemudian teknik pengobatan atau penerapan holistic care. Jadi holistik itu sekali lagi terpadu ya, jadi memiliki perbedaan konsep yang sangat nyata dengan konsep kedokteran. Ya, kalau kedokteran itu bersifat konvensional ya, bersifat konvensional yang berorientasi pada pengobatan farmakologik, tetapi dalam holistik bisa berorientasi pada pengobatan yang non farmakologik atau pada pengobatan herbal atau bahkan pada pengobatan yang bersifat komplementer. Nah, konsep konvensional ini lebih menekankan pada tindakan seperti pemberian obat-obat kimiawi ya, atau farmakologik tadi, dan tindakan rekayasa fisik dengan pembedahan, operasi, dan lain-lain. Sementara pada pengobatan holistik lebih menekankan pada pembangkitan sistem imun pasien dan memperbaiki secara menyeluruh dari faktor pencetus penyakit ya, atau akar permasalahan penyakit, sehingga definisi kesembuhan cenderung permanen, tidak kambuh lagi. Sedangkan yang konvensional pada umumnya bersifat tindakan sementara atau kambuhan. Meskipun ini tidak semua ya, ini tidak semua. Artinya apa? Di dalam perawatan ataupun penata laksanaan holistik itu kita secara tidak langsung juga melatih, kemudian membangun mindset pasien atau seseorang yang kita rawat ini memiliki pemikiran yang secara menyeluruh ya, secara menyeluruh dimiliki oleh pasien. Jadi sakit itu bukan hanya tentang sakit yang fisik saja yang harus diobati kemudian fisiknya sembuh, masalah selesai, bukan tentang itu aja, tetapi juga melihat mulai dari 7 aspek pembelajaran tadi di awal yang sudah saya sampaikan ya, termasuk spiritual, termasuk fisik sendiri, kemudian termasuk kebutuhan-kebutuhan rohani, termasuk budaya, ya kultur, dan lain-lain. Jadi 7 aspek itu selalu kita terapkan di dalam mengelola pasien. Kemudian holisme. Jadi holisme ini bila ditelusuri dari akarnya berasal dari konsep Aristoteles ya. Kemudian dari Baruch Spinoza,
William James, ya, yang berkaitan dengan pergerakan Gestalt sebelum Perang Dunia. Jadi holisme ini adalah nama yang diberikan kepada keyakinan bahwa semua terkait eratnya, semua terkait erat. Jadi holisme ini artinya semua terkait erat, tidak hanya tentang fisik saja, pikiran, budaya, lingkungan sekitar, pemahaman intelektual, ya, kemudian ilahiyah, ini semua terkait erat. Jadi holistik melihat dirinya terus-menerus sebagai bagian dari keseluruhan dan menganggap yang lain, ya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, atau objek sebagai suatu hal yang lain. Ya. Artinya apa? Kembali lagi ke tadi, semua tindakan itu harus berorientasi pada peran tentang holistic care yang berorientasi pada 7 aspek pembelajaran. Kemudian humanisme, ini perkembangan psikologi humanistik, tidak lepas dari pandangan psikologi holistik dan humanistiknya. Humanisme ini dipandang sebagai sebuah gagasan positif oleh kebanyakan orang. Nah, humanisme ini sendiri ini mengingatkan kita akan gagasan-gagasan seperti kecintaan akan perikemanusiaan, ya, perdamaian, persaudaraan. Tetapi sebenarnya makna filosofis dari humanisme jauh lebih signifikan. Jadi humanisme ini adalah cara berpikir bahwa mengemukakan konsep perikemanusiaan sebagai fokus dan satu-satunya tujuan. Jadi ketika seseorang sudah kita bantu membangun mindset tentang humanisme, tentunya 7 aspek pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya juga akan sangat mempengaruhi. Karena poin atau tujuannya itu sebenarnya adalah pada humanisme ini. Bahwa kita melihat manusia harus secara holistik, harus secara menyeluruh. Kalau kita sudah melihat manusia secara holistik, secara menyeluruh, ya kita akan memperlakukan pasien itu sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Makanya saya sering menyampaikan bahwa banyak mahasiswa yang praktek di lab, kemudian membawa manikin bayi itu ditenteng kayak membawa suatu benda, ya. Tapi kalau peran holistik ini sudah kita miliki, kita megang, menyentuh manikin saja kita sudah menganggap bahwa, atau kita sudah memposisikan, atau kita sudah berorientasi bahwa manikin tersebut adalah manusia. Ya. Banyak prosedur-prosedur yang mahasiswa itu di dalam suatu tindakan atau prosedur itu tanpa memperhitungkan atau tanpa mempertimbangkan bahwa yang saya hadapi ini adalah manusia. Terlepas bahwa nanti ketika praktek sudah banyak yang berubah, ya, karena kalau praktek di klinik itu kan memang yang dikelola langsung manusia, tetapi proses seperti itu terkadang saya berpikir bahwa loh, ini itu manikin itu ya sebenarnya manusia yang nanti akan dirawat, yang nanti akan dikelola, ya seyogianya dilakukan diperlakukan seperti halnya memperlakukan manusia. Bahkan ada yang dicoret-coret dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu yang tentunya juga nanti akan mempengaruhi bagaimana kita menerapkan holistik ini secara maksimal kepada pasien. Ya. Makanya di dalam prosedur-prosedur, di dalam tools penilaian pada prosedur itu sebenarnya sudah secara detail, ya, fase-fase orientasi, fase kerja, fase evaluasi, sebenarnya secara detail itu, baik dari sisi komunikasi, baik dari sisi holistik, baik dari sisi memperlakukan pasien secara holistik, itu sebenarnya sudah terpotret dengan maksimal di dalam konsep-konsep tersebut. Ya. Kemudian ciri-ciri dari humanisme, jadi pendekatan humanisme dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif, ya. Jadi pendekatan ini berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Nah, hal ini mencakup kemampuan interpersonal sosial dan metode untuk mengembangkan diri yang ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan masyarakat. Jadi teori humanisme ini bersifat membangun dan mengembangkan potensi-potensi personal pada pasien. Jadi sebenarnya kalau kita melihat secara global, ya, bahwasanya teori humanisme ini tidak serta-merta hanya bisa kita terapkan pada pasien. Teori humanisme ini juga bisa kita terapkan pada hal-hal lain yang
orientasi pada interaksi kita dengan manusia lain atau dengan orang lain. Sehingga ketika kita menerapkan teori-teori atau ciri dalam humanisme ini, kita dapat dengan mudah untuk mendekati seseorang, kita dapat dengan mudah untuk caring dengan seseorang, kita dapat dengan mudah untuk bisa saling percaya dengan orang, sehingga apa yang atau proses interaksi yang terjadi itu adalah proses interaksi yang memang berdasarkan suatu hal yang didasarkan atas suatu keikhlasan ya. Kita ikhlas berkomunikasi, orang lain juga ikhlas berkomunikasi dengan kita, tujuan berkomunikasi tercapai, sehingga teori humanisme ini dapat kita terapkan secara keseluruhan. Ya, mungkin itu kaitannya dengan holistic care ya, kaitannya dengan holistic care memang banyak hal yang harus masih dipelajari dari apa yang saya sampaikan ini, karena kalau hanya mengandalkan dari apa yang dosen sampaikan, tentunya pemahaman mahasiswa masih minim ya, perlu tambahan literasi-literasi lain, seperti halnya mungkin bisa ditambahkan literasi tentang psikologi keperawatan, tentang pemahaman konsep diri dan kultur, itu bisa mahasiswa cari literasi-literasi tambahan untuk menunjang khususnya pada holistic care. Ya, mungkin itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.